yang mungkin pada saat ini istri-istrinya sedang menjalani sebuah perselingkuhan. Tetapi para istri, para suami masih ingin mempertahankan bahtera pernikahan karena satu, janji kepada Tuhan untuk sehidup semati dan hanya biar maut saja yang memisahkan. Dan kedua, tidak ingin mengorbankan anak dalam hal batinnya, perasaannya, tidak ingin memiliki jangan sampai anak itu memiliki history broken home di dalam hidupnya. Oke, jadi ini tips-tipsnya adalah pertama, sadari bahwa pasangan kita yang sedang berselingkuh itu adalah semuanya dia lagi error. Pikirannya, hatinya, semua sikapnya ya, ucapannya tuh semua error. Dan yang kita hadapi itu adalah bukan daging dan darah, tetapi roh jahat yang sedang menghinggapi pasangan kita, baik para istri maupun suami. Dan kalau kita terus melawan, dalam artian mendebat, melabrak gitu ya, berusaha mencari pembuktian, penjelasan, kita maki-maki dia, pasangan kita yang sedang berselingkuh itu, kita labrak, kita cek semua handphonenya, apa segala macam, itu akan menguras energi kita sangat-sangat. Banyak merugikan diri kita, karena merugikan diri kita dalam artian jawaban-jawaban dari pasangan kita yang sedang berselingkuh itu akan menyakitkan hati kita, membuat kepahitan. Bisa panas dingin, bisa kita kepikiran terus, gak bisa tidur, pikiran capek, hati capek ya, apa segala macam gitu. Double capeknya. Wah, itu gak enak sekali. Gitu, itu gak enak sekali. Masalahnya kan kalau orang dunia, pasangannya berselingkuh, oh ya udah, balasnya dengan selingkuh lagi kan. Oh ya udah, cerai. Nah, tapi kan ini konteksnya bagi yang ingin masih mempertahankan demi janjinya di hadapan Tuhan, demi melihat anak juga. Karena kita yang di dalam Tuhan Yesus, ya kita jangan sampai sama dengan dunia gitu. Jadi cara kita harus berbeda, cara pandang kita. Jadi kita jangan pernah menghadapi pasangan kita dengan perselingkuhan, balas dengan perselingkuhan juga, dengan emosi. Pasangan kita pulang ke rumah, kita maki-maki, kita cek handphone apa segala macam. Akhirnya ribut terus. Dia merasa nyaman dengan pasangan selingkuhnya, gitu. Terus tips yang diberikan oleh salah satu ibu yang suaminya selingkuh dan akhirnya hubungan pernikahan mereka dipulihkan Tuhan. Setelah beberapa tahun kemudian suaminya bertobat, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama istrinya, apa segala macam. Itu ibu ini bilang, ibu ini tetap melayani suaminya dalam hal hubungan seksual. Karena kalau ibu ini tidak melayani suaminya yang berselingkuh itu dalam hal urusan hubungan seksual, itu ikatan jiwa suaminya dengan pasangan selingkuhnya jauh lebih kuat dibanding dengan hubungan batin antara ibu ini dengan suaminya. Ruginya jadi double. Kayak gitu. Nah, sempat ada rasa jijik timbul dari ibu ini karena merasa gak terima. Wah, suami saya udah berhubungan seks sama yang lain, masa sama saya juga gitu kan. Saya jijik. Cuman ibu ini mendapatkan hikmat dari Roh Kudus. Tuhan berkata kepada ibu ini bahwa tubuhmu itu adalah aku ada di dalam situ.
Jadi tubuhmu itu sudah aku kuduskan. Jadi ketika suamimu berhubungan seksual dengan kamu, sebenarnya kamu sedang mengkuduskan dia. Karena aku ada di dalam kamu kan. Gitu. Wah. Luar biasa. Saya mendengar kesaksian ibu ini luar biasa. Wow. Dan berikutnya lagi adalah jangan pernah jemu-jemu berdoa kalau perlu lebih dari 5 kali dalam sehari. Doanya yang ibu ini ajarkan ya melalui kesaksian. Doanya seperti ini kurang lebih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kacaukan berbagai macam hubungan dan percakapan antara suamiku dengan perempuan selingkuhannya. Tolong putuskan Tuhan berbagai macam tali ikatan-ikatan jiwa antara suamiku dengan perempuan selingkuhannya. Tolong tutup bungkus Tuhan dan kuduskan Tuhan suamiku dengan darah-Mu Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu. Dan tolong tarik Tuhan hati suamiku kembali kepadamu Tuhan. Tolong buat suamiku membenci dosa-dosanya. Tolong buat suamiku bertobat sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Tolong buka selubung hatinya Tuhan. Supaya Engkau bisa masuk lagi ke dalam hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terus jangan lupa juga lepasin berkat, kata ibu itu, lepasin berkat. Berkat ya misal Tuhan tolong berkati suamiku dengan berkat takut akan Tuhan, berkat kasih mula-mulamu Tuhan. Jadi jangan karena Tuhan lihat hati, kata ibu itu. Jadi jangan sampai doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan, permohonan-permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus terhadap pasangan kita yang sedang selingkuh itu tertahan oleh masih ada rasa kepahitan dan benci di dalam hati kita. Jadi ampuni, kata ibu itu juga, kita harus lepaskan pengampunan, maaf. Tuhan, aku lepaskan pengampunan terhadap suamiku. Bukan karena kuat dan hebatku, tetapi karena kasih karuniamu yang begitu besar kepadaku ya Tuhan. Dan suamiku. Gitu. Jadi,